Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Saskia Edi. Saya dari program studi akuntansi dengan NPM 0227231154. Nah, jadi pada video kali ini yaitu video part 4 yang dimana kami disuruh membuat tugas dari dosen pengampu kami. Nah, di sini kami disuruh untuk mewawancarai salah satu karyawan yang ada di salah satu toko yang ada di mall. Nah, jadi pada kesempatan ini saya sudah bersama salah satu karyawan yaitu dengan kakak siapa? Nani. Kakak Nani. Nah, dengan kakak Nani. Kalau boleh tahu di sini nama tokonya apa, Kak? Maju Jaya 1. Nah, jadi di sini saya berada di toko Madu Jaya 1. Nah, sebelum itu saya akan mau bertanya kepada kakak tentang kira-kira di sini kakak bekerja sudah berapa lama? Saya baru 1 minggu. Oh, jadi kakak ini termasuk baru ya di sini. Nah, terus kira-kira selama kakak bekerja di sini tuh kakak nyaman atau tidak dengan pekerjaan ini? Nyaman karena beradaptasi lah dengan keadaan. Oke. Nah, jadi di sini langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama itu kira-kira bagaimana cara kakak mempraktekkan bisnis ini agar orang-orang itu bisa tertarik? Kita harus promosi, bagi-bagi brosur agar capai target. Kalau tidak capai target, gajinya dipotong. Gitu. Ya. Nah, terus yang selanjutnya itu kira-kira di dalam bisnis ini itu kan kita tahu bahwa setiap bisnis itu pasti mempunyai nilai-nilainya tersendiri. Nah, kira-kira di dalam sini itu nilai apa yang kakak terapkan? Apakah punya nilainya? Punya. Kita harus panggil customer supaya ada pembeli yang mau gitu. Kira-kira bagaimana cara kakek itu menerapkan agar orang-orang itu bisa tertarik dengan nilai-nilai tersebut? Kayak panggil begitu. Ayo kakak, di sini silakan. Di sini ada Oppo, Reno, ada Vivo, ada Samsung. Ayo silakan, bisa kredit, bisa cash. Ayo kakak silakan. Cek-cek harga bisa. Nah, jadi seperti itulah kegiatan kakak selama di sini. Nah, sekali lagi terima kasih ya Kak atas waktunya. Nah, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya adalah pendapat saya mengenai perspektif syariah di gerai yang sudah wawancarai, yaitu ada bagaimana transaksi dan operasional bisnis dilakukan berdasarkan informasi yang saya dapatkan, yaitu yang pertama ada prinsip keadilan dan kejujuran. Nah, bisnis yang dijalankan harus mencerminkan prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa harga yang ditawarkan kepada pelanggan adalah wajar dan transparan, tanpa ada unsur penipuan atau pengelabuan, baik dalam harga tunai maupun kredit. Menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi atau memberikan janji palsu untuk menarik pembeli bisa bertentangan dengan prinsip syariah, menguntungkan kejujuran dan transaksi. Yang kedua, transaksi kredit yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam transaksi kredit, penting untuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau bunga dalam perjanjian tersebut. Jika ada bunga atau keterlambatan yang dikenakan pada pembeli, ini bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai alternatif, gerai bisa menawarkan sistem pembiayaan seperti mudharabah atau jual beli dengan keuntungan yang disepakati atau ijra atau sewa. Ini di mana transaksi dilakukan tanpa melibatkan riba. Pembayaran cicilan harus dilakukan dengan cara yang jelas dan adil, tanpa beban bunga yang merugikan konsumen. Yang ketiga, etika dalam pemasaran. Dalam pemasaran, memberikan brosur dan promosi harus menghindari cara yang menyesatkan atau mengelabui konsumen. Jika perusahaan menawarkan promosi dengan diskon atau penawaran khusus, pastikan informasi yang diberikan itu jelas dan tidak
menyesatkan agar konsumen bisa membuat keputusan yang adil dan tidak merasa dirugikan. Yang keempat, nilai-nilai yang diterapkan dalam bisnis. Nah, dari nilai-nilai yang diterapkan di toko tersebut seperti memanggil pelanggan dan menawarkan berbagai pilihan pembayaran dari perspektif syariah, hal ini bisa dianggap posesif karena cara menawarkan dan transaksi dilakukan dengan transparansi tanpa memaksa pelanggan dan tidak ada unsur penipuan. Nah, kita juga bisa menambahkan nilai-nilai seperti saling menghormati dan menjaga kepuasan pelanggan dalam transaksi akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang kelima, menghindari gahar atau ketidakpastian. Nah, transaksi yang dilakukan dalam bisnis harus bebas dari unsur ketidakpastian yang berlebihan atau gahar. Misalnya, jika suatu barang atau produk yang dijual memiliki resiko ketidakjelasan atau tidak dapat dipastikan kualitasnya, itu bisa bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, gerai tidak perlu memastikan bahwa produk yang dijual berkualitas dan dapat dijamin keberadaannya. Nah, kesimpulan dalam perspektif syariah, sebuah bisnis harus mengedepankan kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Jika mereka ingin berpotensi dalam prinsip syariah, mereka harus menghindari unsur riba dalam transaksi kredit dan memberikan informasi yang jujur kepada pelanggan. Penawar yang dilakukan harus jelas, tidak ada unsur penipuan atau manipulasi, serta selalu menghormati hak-hak konsumen. Selanjutnya, dalam bisnis syariah, perspektif yang seharusnya diterapkan melibatkan beberapa prinsip dasar yang berfokus pada etika, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang seharusnya diterapkan dalam bisnis syariah, yaitu yang pertama, menghindari riba. Nah, riba atau bunga adalah yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam bisnis syariah, semua transaksi yang melibatkan bunga dalam pembiayaan cicilan maupun pinjaman harus dihindari. Sebagai gantinya, bisnis bisa menggunakan instrumen syariah seperti mudharabah atau jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Mudharabah atau kerjasama bagi hasil atau masyarakat bekerja sama untuk membangun usaha. Dalam konteks kredit, di gerai sistem pembiayaan yang bebas riba bisa diterapkan dengan menawarkan cicilan tanpa bunga atau menggunakan skema pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang kedua, kejujuran dan transparansi dalam transaksi. Bisnis syariah harus menunjukkan tinggi kejujuran dalam setiap aspek transaksi. Ini mencakup kejujuran dalam pemberian informasi kepada pelanggan baik mengenai harga, barang, kualitas produk maupun syarat dan ketentuan transaksi. Tidak boleh ada penipuan atau praktik yang merugikan pelanggan. Nah, di gerai penting untuk memberikan informasi yang jelas mengenai harga, promosi, dan ketentuan pembiayaan. Selain itu, tawaran yang dibuat harus benar-benar bisa dipenuhi tanpa adanya unsur manipulasi atau penipuan. Yang ketiga, menghindari gahar atau ketidakpastian. Nah, gahar atau merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak. Bisnis syariah harus menghindari transaksi yang tidak jelas atau mengandung ketidakpastian, seperti penjualan barang yang belum tersedia atau tidak terjamin kualitasnya. Dalam hal ini, gerai harus memastikan bahwa produk yang dijual jelas kualitasnya dan statusnya, serta informasi mengenai pembiayaan dan pengiriman harus jelas. Yang keempat, menghindari masyid atau perjudian. Masyid merujuk pada segala bentuk spekulasi atau perjudian yang membawa ketidakpastian dan kerugian. Bisnis yang menerapkan prinsip syariah harus menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur perjudian, seperti penjualan barang dengan tujuan spekulatif atau permainan resiko yang tidak wajar. Nah, dalam praktik bisnis, gerai harus menghindari praktik promosi yang menipu atau mengandalkan keberuntungan seperti undian atau lotre yang merugikan. Yang kelima, menjaga kepentingan sosial dan lingkungan. Bisnis syariah tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan.
Prinsip ini mencakup distribusi keyakinan yang adil, mendukung komunitas lokal, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, gerai bisa diterapkan dengan cara produk yang ramah lingkungan atau yang membantu memberdayakan produsen lokal serta memastikan bahwa operasi gerai tidak merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar. Kesimpulan, dalam perspektif bisnis syariah, prinsip yang seharusnya diterapkan melibatkan kejujuran, transparansi, menghindari riba dan perjudian, serta menetapkan prinsip sosial yang adil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, bisnis tidak hanya berorientasi pada lingkungan, tetapi juga berperan dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas, selaras dengan ajaran Islam. Dalam perspektif bisnis syariah, kerugian dalam bisnis adalah hal yang dapat terjadi karena berbagai faktor-faktor, baik bersifat eksternal maupun internal. Namun, ada beberapa prinsip khusus yang harus diikuti untuk menangani kerugian tersebut dengan cara sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diterapkan jika terjadi kerugian dalam bisnis syariah. Yang pertama, evaluasi dan perbaikan pengelolaan. Musyawarah dan perbaikan manajemen, salah satu prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam adalah musyawarah atau diskusi atau konsultasi dalam menghadapkan kerugian. Para pemangku kepentingan atau pemilik, manajer, dan karyawan harus duduk bersama untuk menganalisis penyebab kerugian dan mencari solusi yang terbaik. Keputusan yang diambil harus adil dan transparan, serta memperhatikan kerjasama semua pihak yang terlibat. Perbaikan proses bisnis. Nah, evaluasi kembali strategi bisnis, pemasaran, manajemen keuangan, dan operasional untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman dalam perencanaan dan eksekusi yang menyebabkan kerugian. Bisnis harus mencari tahu apakah dalam praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang bisa diperbaiki, misalnya praktik penipuan, manipulasi harga, atau riba. Yang kedua, menghindari praktik riba dan ketidakadilan. Menghindari utang yang mengandung riba. Salah satu penyebab kerugian yang mungkin terjadi dalam bisnis adalah bergantung pada pembayaran yang mengandung bunga atau riba. Dalam perspektif syariah, penting untuk menghindari pinjaman yang mengandung bunga, karena ini dapat membebankan finansial yang memberatkan bisnis. Jika bisnis telah terlibat dalam utang bunga, maka langkah yang harus diambil adalah mencari solusi untuk melunasi utang tersebut dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, misalnya dengan beralih ke pembiayaan syariah atau berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang halal guna menutupi kerugian. Yang ketiga, sabar dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sabar dan tawakal, Islam mengajarkan bahwa dalam menghadapi kesulitan dan kerugian, seorang muslim harus tetap sabar dalam bertawakal kepada Allah. Kerugian dalam bisnis bisa menjadi ujian dan kesepakatan untuk memperbaiki diri. Menyikapi dalam sikap sabar dan tidak cepat putus asa adalah bagian dari keteguhan iman. Sebagai pemilik bisnis, jika mengalami kerugian, penting untuk menjaga niat dan tujuan bisnis agar tetap berfokus pada kebaikan dan keadilan, serta mencari cara yang sesuai dengan syariah untuk memperbaikinya. Yang keempat, bersedekah dan menolong sesama. Zakat dan sedekah dalam kondisi kerugian bisnis bisa tetap melaksanakan kewajiban sosialnya, seperti mengeluarkan zakat atau sedekah. Ini bisa membantu membersihkan harta dan mengedepankan keberkahan dari Allah. Meskipun sedang mengalami kerugian, sedekah adalah cara untuk menjaga hubungan dengan Allah dan memurnikan harta yang diperoleh. Zakat juga dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat serta meringankan beban mereka yang membutuhkan, yang pada gilirannya dapat membawa kebaikan dan berkah bagi bisnis tersebut. Yang kelima, menerima resiko dan mengelola dengan bijak. Mengelola resiko dengan baik dalam bisnis syariah penting untuk menyadari bahwa setiap usaha pasti memiliki resiko.
Mengelola resiko secara bijak adalah hal yang penting untuk mengurangi dampak kerugian. Ini bisa meliputi asuransi syariah, diverifikasi usaha, atau merugikan pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, pemilik bisnis harus siap untuk menghadapi kerugian tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Kerugian ini dihindari dengan cara yang tidak halal, seperti memaksa transaksi atau mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika terjadi kerugian dalam bisnis syariah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan dalam mengelola bisnis, mengikuti prinsip kejujuran dan transparansi, menghindari praktik yang tidak sesuai dengan syariah seperti riba dan ketidakadilan, serta tetap bersabar dan tawakal kepada Allah. Bisnis harus mengelola resiko dengan bijak, memperbaiki hubungan dengan semua pihak terkait, dan tidak melupakan kewajiban sosial seperti zakat dan sedekah. Meskipun sedang menghadapi kerugian, semua langkah ini harus dilakukan dengan tepat, menjaga prinsip-prinsip syariah yang adil dan berkelanjutan. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat mempraktekannya. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye and see you next time.